Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E 2019-2300. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dua studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen saya, Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, pada mata kuliah Manajemen Pembangunan Islam. Studi kasus pertama yaitu tentang pembangunan ekonomi dan sistem sosial di negara Bhutan. Dari kebanyakan negara yang menggunakan indikator ekonominya seperti produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan. Bhutan memilih menggunakan indikator yang berbeda, yakni Gross National Happiness atau GNH. Kebahagiaan nasional bruto atau KNB ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1970-an oleh Raja keempat Bhutan, yaitu Jigme Singye Wangchuck. Ia menyaksikan bahwa peningkatan GDP tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan sebaliknya, ia meyakini bahwa peningkatan kebahagiaan rakyatnya merupakan sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi Bhutan. Kelebihan dari GNH atau Gross National Happiness yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, tetapi juga dari aspek spiritual secara bersamaan. Terdapat 9 domain yang digunakan dalam mengukur Gross National Happiness, yakni standar hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, vitalisme masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, pemerintah yang baik, serta ketahanan dan promosi budaya. Berdasarkan 9 domain inilah, Bhutan membentuk 38 subindeks, 72 indikator, dan 151 variabel yang digunakan dalam menentukan dan menganalisis tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Sehingga secara teknis, GNH dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multidimensi atau Multidimensional Development Approach yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Keseimbangan yang harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga. Laporan GNH pada tahun 2015 yang dirilis oleh Center for Bhutan Studies dan GNH Research secara umum mengategorikan masyarakat Bhutan ke dalam 4 kategori kebahagiaan, yaitu deeply happy sebanyak 8,4%, extensively happy sebanyak 35,0%, narrowly happy sebanyak 47,9%, dan unhappy sebanyak 8,8%. Sehingga secara keseluruhan GNH Index menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 0,743 pada tahun 2010 menjadi 0,756 pada tahun 2015. Sehingga terdapat perbedaan tren di antara kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologis, di mana kesejahteraan material mengalami peningkatan dan sebaliknya terjadi penurunan pada kesejahteraan psikologis. Peningkatan pada kesejahteraan materi terutama dipicu oleh peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, air bersih, pembuangan limbah, serta pelayanan kesehatan. Sementara itu, penurunan pada kesejahteraan psikologis disebabkan oleh menurunnya sense of belonging dan etika sopan santun atau Drik Lam Namza secara signifikan. Sehingga ditemukan juga penambahan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dan menghadapi negatif emotion pada diri mereka seperti rasa marah, takut, kecemasan, dan kecemburuan serta egoisme. Berdasarkan studi kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Menurut saya, kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan tentang GNH atau Gross National Happiness itu cukup bagus dalam mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan untuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan yang baru. Namun, pada konsep GNH ini sebenarnya memang bagus, tetapi sulit untuk diterapkan sebagai indeks yang subjektif.
sehingga rawan penyalahgunaan dan intervensi dari pihak ketiga. Sehingga konsep yang ditawarkan oleh Bhutan ini bisa dikatakan unik dan bagus, namun dalam kuantifikasinya atau pengukuran menjadi kendala dalam pengukuran GNH atau Gross National Happiness. Selain itu, pengukuran pada GNH itu melihat pada aspek-aspek yang subjektif, yaitu pada spiritual, kesehatan, dan psikologis, yang dimana berbeda jauh dengan pengukuran GDP atau Gross Domestic Product yang berdasarkan pada aspek yang objektif, yaitu pada aspek ekonomi. Pertanyaan kedua yaitu, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan pada GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islam worldview, dan aspek-aspek apa yang menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Menurut saya, indeks yang digunakan pada Gross National Happiness atau GNH ada beberapa yang relevan dengan perspektif Islam, yang dimana dalam perspektif Islam, ekonomi Islam itu memandang tujuan umum dari sebuah aktivitas ekonomi, baik dari level mikro maupun makro, adalah mencapai maqasid syariah atau hakikat tujuan yang syariat. Pencapaian tujuan ini merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan bersama, yaitu maslahat yang akan mengantarkan manusia pada kemenangan yang hakiki. Ahli Sunni berpendapat bahwasannya maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Yang secara umum, maqasid syariah ini memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Sehingga menurut saya GNH cukup relevan dengan perspektif Islam, karena pada GNH itu untuk mengukur kesejahteraan, pengukuran GNH itu tidak hanya melihat pada aspek-aspek yang objektif, tetapi juga melihat pada aspek-aspek yang subjektif, yakni seperti spiritual, kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Anda, apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan. Menurut saya, konsep yang ditawarkan oleh Bhutan bisa dikatakan unik dan bagus, namun pada kuantifikasi atau pengukurannya yang menjadi kendala dalam pengukuran GNH. Selain itu, pengukuran pada GNH melihat pada aspek-aspek yang subjektif, yaitu seperti spiritual, kesehatan, psikologis, dan perekonomian. Sedangkan berbeda jauh dengan pengukuran pada GDP yang berdasarkan pada aspek yang objektif, yaitu pada perekonomian. GDP dan GNH sendiri dapat saling berkaitan, terutama jika patokannya adalah uang. Jika GNH tinggi, maka GDP pasti tinggi. Tetapi jika GDP tinggi, GNH belum tentu tinggi. Selain itu, GNH memiliki perbedaan dengan HDI atau Human Development Index yang sudah diterima secara internasional. Karena pada GNH sampai saat ini tuh baru diperlakukan hanya di negara Bhutan. Sampai HDI dan Happiness Index di Bhutan itu tidak lebih tinggi dari HDI negara-negara Skandinavia, yang dimana indeks Bhutan berada di tingkat 97. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya GNH kemungkinan tidak akan pernah menggantikan GDP secara utuh. GNH hanya dapat menjadi alternatif GDP yang berfungsi untuk mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistemnya agar kesejahteraan masyarakat semakin baik. Studi kasus kedua yaitu membahas tentang pengembangan industri halal di negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam versus negara non-OKI. Besarnya pasar yang dimiliki oleh penduduk muslim saat ini mampu mempengaruhi arah bisnis global, terutama peningkatan perhatian masyarakat global terhadap industri halal. Populasi muslim dunia sudah mendekati angka 2 miliar dan diproyeksikan akan mencapai 2,49 miliar jiwa pada tahun 2020. Tentu ini merupakan pasar yang cukup besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara yang sudah melirik untuk mengembangkan industri halal. Industri halal yang dikembangkan saat ini meliputi industri makanan halal, keuangan Islam, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi, serta
pariwisata halal atau wisata ramah muslim. Negara-negara yang berfokus untuk pengembangan ini tidak hanya negara mayoritas penduduk muslim atau OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, tetapi juga negara penduduk muslim yang minoritas atau non-OKI. Dari data terakhir perkembangan industri halal pada State of Global Islamic Economy Report tahun 2020 sampai 2001 menunjukkan bahwa secara keseluruhan di posisi top 15 tetap masih didominasi oleh negara-negara OKI. Hanya ada 2 negara non-OKI yang berada dalam kelompok tersebut, yaitu Sri Lanka dan Singapura yang berada di urutan ke-14 dan 15. Walaupun secara peringkat keseluruhan hanya ada 2 negara non-OKI yang berada di top 15. Tapi jika dilihat dari per masing-masing sektor, maka cukup banyak negara non-OKI lainnya yang memiliki peringkat bagus. Misalnya pada Thailand yang menduduki peringkat keempat untuk sektor wisata ramah muslim. Sama halnya dengan Singapura dan UK yang memiliki peringkat cukup bagus di sektor media dan rekreasi. Serta contoh beberapa negara OKI non-OKI lainnya. Berdasarkan peningkatan performa yang ditunjukkan, maka negara seperti UK dan Thailand tercatat sebagai negara yang menjanjikan dalam pengembangan ekonomi Islam dan industri halal global pada tahun 2020. Sehingga merupakan suatu hal yang tidak mustahil bagi negara-negara non-OKI ini di kemudian hari akan menjadi salah satu pemain besar dalam industri halal dan ekonomi Islam global. Dari studi kasus tersebut ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Karena industri halal membawa dampak yang positif. Contohnya saja di negara Indonesia, pada industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Yang dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2019, pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat dari produk domestik bruto atau PDB-nya. Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 3,8 miliar US dollar pada setiap tahunnya. Kontribusi ini terhadap PDB tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal. Contoh selanjutnya yaitu konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal. Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019, bahwasanya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017, total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar 200 miliar US dollar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga, sehingga jumlah ini juga setara dengan 20% PDB pada Indonesia. Dilansir dari tim publikasi Kata Data 2020, bahwasannya konsumsi produk halal ini akan terus bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025 diperkirakan bahwasannya tingkat konsumsi produk halal di Indonesia akan mencapai pada 330,5 miliar US dollar. Contoh yang ketiga yaitu dari segi ekspor. Dilansir dari Indonesian Halal Lifestyle Center 2019, bahwasanya industri halal sangat berpeluang untuk menambah nilai ekspor di Indonesia. Sehingga nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada 5,1 miliar US dollar hingga 11 miliar US dollar pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal telah menghasilkan 7, miliar US dollar sehingga Indonesia memiliki halal export opportunity produk halal terbesar 3,8% secara global. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda apa perbedaan pengembangan pada industri halal yang terjadi di negara OKI dan non-OKI? Coba dijelaskan. Jadi, perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan non-OKI adalah strategi yang digunakan dalam pengembangan industri halalnya. Contohnya adalah strategi pengembangan industri halal di negara Thailand.
Thailand itu bukan negara dengan populasi mayoritasnya non-muslim. Sehingga secara umum hal ini kurang menguntungkan bagi negara Thailand untuk mengembangkan produk pangan halal. Pasar dalam negerinya tidak cukup besar untuk dieksplorasi sehingga Thailand memiliki kepentingan untuk melakukan ekspansi pasar. Oleh karena itu, pemerintah Thailand itu menerapkan sistem agar masyarakat muslim internasional percaya dengan kehalalan produk dan jasa yang diproduksi Thailand. Untuk itu, pemerintah Thailand memiliki visi menjadikan Thailand sebagai pusat dan ilmu pengujian status produk halal. Hal ini dikarenakan Thailand lebih fokus pada ekspor produk halal sehingga sistem kehalalnya harus terus diperhatikan. Contohnya lagi pada negara Malaysia, yang dimana di negara Malaysia populasi muslimnya termasuk banyak. Malaysia memprioritaskan industri halalnya sebagai salah satu strateginya. Malaysia memiliki visi untuk menjadikan pusat halal dunia atau Global Halal Hub. Global Halal Hub ini dimaksudkan sebagai pusat aktivitas, riset, pengembangan industri halal dunia. Untuk menguatkan posisi dan sebagai upaya pembuktian Malaysia sebagai Global Halal Hub, desain strategis Malaysia untuk menjadi halal hub internasional dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah kebijakan strategis dengan memfasilitasi pembentukan Halal Development Corporation atau HDC. HDC dan Kementerian Agama Islam Malaysia bekerja sama dalam membangun sistem jaminan halal, mengembangkan pusat perdagangan produk halal, melakukan upaya intelijen pemasaran, serta orientasi perencanaan strategis yang struktur. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara Oki dan non-Oki tersebut sama? Jelaskan. Menurut saya, paradigma pengembangan industri halal di negara Oki dan non-Oki sama karena pada dasarnya antara negara Oki dan non-Oki memiliki visi untuk menjadikan negaranya sebagai pusat dalam ilmu dan pengujian status produk halal. Hal ini dikarenakan agar mereka bisa fokus pada ekspor produk halal sehingga sistem kehalalan suatu produk bisa berkembang di negaranya maupun di negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.